Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafah news yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Tetap sehat bukan? Jumpa lagi dengan program saja kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema yang luar biasa dengan narasumber yang luar biasa dari sudut pandang ideologi yang luar biasa, yakni ideologi Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia ini Haritanu Sudibyo mengatakan masyarakat Tionghoa akan mendukung calon presiden yang dijagokan oleh Presiden Jokowi. Haritanu mengatakan masyarakat Tionghoa selama ini mendukung semua kebijakan Jokowi. Mereka juga akan mendukung keputusan Jokowi tentang capres di Pilpres 2024. PSMTI juga menegaskan ingin sekali siapapun nanti yang didukung oleh Pak Jokowi tentunya akan didukung oleh PMSTI juga. Kata Haritanu di Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin 15 Mei kemarin. Apakah ucapan Haritanu ini tergolong rasis? Apakah pihak pro pemerintah melarang pihak lawan tapi mereka sendiri menggunakan politik identitas? Apakah realitas politik demokrasi sering menjadikan SARA sebagai komoditas politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pakta yakni Bung Erwin Permana. Assalamualaikum Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Masya Allah semakin bersinar ya. Insya Allah, kita harus menyinari umat dengan cahaya Islam. Oh, Masya Allah. Bung Erwin, ini kan Haritanu, si Ketua Umum Partai Perindo. Sekarang Haritanu juga jadi pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Dia mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa akan mendukung capres siapapun yang dijagokan oleh Presiden Jokowi. Bahkan Haritanu mengatakan bahwa siapapun nanti yang didukung oleh Jokowi akan didukung juga oleh PMSTI. Apakah politisi tersebut menyampaikan pernyataan yang rasis, Bung Erwin? Apakah dia ingin menyeret warga Tionghoa soal capres pilihan Jokowi? Jadi kayak ngarah-ngarahin gitu ya. Silakan Bung Erwin. oke, makasih, Bung Nanang. Sebelum saya menjawab apakah pernyataan ini merupakan pernyataan yang rasis atau tidak rasis, memang perlu kita konfirmasi terlebih dahulu apakah pernyataan Haritanu Sudibyo itu merupakan pernyataan yang mendapatkan support dari seluruh masyarakat Tionghoa Indonesia atau tidak gitu ya. Mengingat masyarakat Tionghoa Indonesia itu juga banyak juga yang kritis, ya sebutlah misalnya almarhum Lius Tung Karisma misalnya kan, sebutlah misalnya Felix Xiao apalagi itu, dan saya kira masih banyak juga yang lain masyarakat Tionghoa Indonesia itu yang memiliki nalar kritis yang luar biasa. Apakah ini statement itu mendapatkan dukungan atau tidak? Tentu patut kita pertanyakan, ya, apakah didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia atau ini merupakan sebuah statement politik yang dia sampaikan di tahun politik untuk mendapatkan semacam dukungan politik atau endorse politik dari Jokowi. Gitu. Jadi Haritanu Sudibyo ini mendapatkan lebih banyak lagi kredit gitu, dari Jokowi terhadap dia dan juga partainya, Perindo, atau dalam bahasa yang lebih lugas, ini merupakan cara yang digunakan oleh Haritanu Sudibyo untuk menjilat ke Jokowi sehingga kemudian bisa lebih banyak lagi mendapatkan akses kekuasaan. Situasi hari ini merupakan situasi yang kalau kita memperhatikan ada penangkapan terhadap sekjen Partai Nasdem, yakni Gerard Plate dari kursi Menteri Menkominfo. Nah, kalau kita memperhatikan arah-arahnya, itu Haritanu Sudibyo itu memiliki hasrat yang besar untuk menjadi pengganti dari Gerard Plate ini gitu. Ya, nah cara yang harus dilakukan adalah memberikan itu berbagai macam legitimasi politik, dukungan politik gitu. Untuk siapa? Untuk dia sendiri yang pasti, ya, yang pasti. Jadi ini merupakan statement yang secara langsung menguntungkan bagi
Haritanu Sudibyo sendiri gitu. Apakah ini merupakan sebagai sebuah statement yang rasis? Jelas ini merupakan sebuah statement yang sangat rasis sekali. Kenapa? Karena dia menstatementkan bahwa masyarakat Tionghoa, seluruh masyarakat akan mendukung Jokowi dan presiden yang merupakan pilihan Jokowi. Ini bahaya statement ini. Sebab bagaimanapun, ketika kita memberikan dukungan atau tidak dukungan, standar itu bukan Jokowi atau bukan Jokowi, tapi standarnya itu adalah kebenaran gitu. Kalau masyarakat Tionghoa selama ini senang berteriak, sebutlah misalnya Haritanu Sudibyo senang berteriak NKRI, Pancasila, segala yang mestinya dia menyatakan siapa saja presiden yang presiden itu bisa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, itu mestinya itu. Nah, itulah yang akan dia dukung. Tapi faktanya tidak. Ternyata adalah Jokowi sendiri yang ingin dia dukung, dan presiden siapapun yang akan didukung oleh Presiden Jokowi itulah nanti akan dia calonkan gitu. Dia nggak peduli juga sebetulnya dia dengan Pancasila. Nyata sekali bahwa Pancasila itu merupakan alat bagi dia untuk bersembunyi gitu. Untuk apa? Untuk menjalankan agenda-agenda politik. Nah, track recordnya, kenapa saya katakan bahaya, itu poin pertama tadi itu. Yang kedua adalah terkait dengan track record Jokowi sendiri gitu. Kenapa selama ini kalau kita mencermati Jokowi itu dia juga hanya 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 apa peduli dengan kekuasaannya sendiri. Ya, selama ini kita memperhatikan bagaimana Liu Sungkarisma itu cukup CS lah. CS dengan Ahok, dan itu kemudian CS juga terhadap dengan Jokowi. Tapi begitu Liu Sungkarisma kritis sedikit, justru kemudian Liu Sungkarisma kan hampir saja dipenjarakan itu. Pernah dipenjarakan kalau nggak salah ya Liu Sungkarisma. Itulah bahayanya ketika kita itu mendukung orang. Maka apa sebagai sebuah pikiran yang membangun negeri ini kita harus menomorsatukan konsep ideologi kebenaran gitu, bukan dukung atau mendukung orang. Itu bahaya sekali statement rasis yang disampaikan oleh Haritanu Sudibyo itu jelas akan menyeret masyarakat Tionghoa. Dia sebagai seorang salah satu politisi sekaligus sebagai seorang bisnismen yang juga cukup berpengaruh di negeri ini, karena dia memiliki media, statementnya itu mengarahkan orang Tionghoa untuk kemudian memberikan support kepada Jokowi, walaupun selama ini memang kalau kita memperhatikan kecenderungan kebijakan Jokowi memang memanjakan para oligarki yang sebagian besar dari mereka itu adalah berasal dari etnik Tionghoa, walaupun tidak semua Tionghoa juga yang didukung oleh Jokowi. Sebutlah misal Liu, sebutlah misal Felix Yeo, sebutlah misal Coach Stephen dan lain-lain sebagainya, apakah didukung? Enggak, padahal mereka juga orang Tionghoa gitu. Jadi yang mereka pentingkan itu sebetulnya kepentingan sesaat, kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan gitu. Mereka nggak terlalu peduli dengan nama ideologi, apalagi kebenaran. Kira demikian, Bung Nanang. Ya, Bung Erwin, ini rame-rame kan ya politik identitas. Ini kalau kita lihat trennya sekarang ini, kalau yang melakukan politik identitas ini, ya ini ya kaum muslimin, kaum oposisi, ini kemudian diserang oleh para pendukung rezim. Tetapi giliran partai-partai rezim, ya partai-partai yang mendukung presiden saat ini melakukan politik identitas, ini it's fine, silakan aja kayak gitu. Nah, ini kira-kira ada maksud apa di balik dan ini apakah semakin membuat masyarakat ini lebih terbuka, sadar bahwa ya yang melakukan politik identitas ini ya rezim yang berkuasa sekarang ini kan gitu. Gimana Bung Erwin? Ya, itulah eh, apa apa bermata duanya pandangan-pandangan atau bermata duanya politik demokrasi, menunjukkan, mengkonfirmasi betapa busuknya politik demokrasi itu gitu, yang hanya menomorsatukan kepentingan. Ketika kepentingan sejalan maka ayo kita teman, kalau enggak maka disikat gitu. Berkaitan dengan politik identitas juga seperti itu. Apa saja identitas yang tidak sejalan dengan kekuasaan itu akan disikat, akan dibilang kadron, akan dibilang radikal, akan dibilang memecah belah NKRI, macam-macam gitu. Dalam banyak kesempatan Jokowi itu senantiasa memberikan kode keras tentang politik identitas, ya dikatakan politik identitas itu berbahaya, dan ini juga kemudian dikonfirmasi oleh menteri-menterinya.
Menteri-menteri kan di banyak kesempatan juga mengatakan hal yang sama. Kalau menterinya mengatakan begitu, presidennya ngomong begitu gitu. Kan nggak mungkin menteri-menterinya mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau menteri mengatakan hal yang sebaliknya, berarti siap-siap diresapel kan gitu aja. Ya karena Jokowinya mengatakan politik identitas berbahaya, makanya di anak buahnya juga kemudian ikut agar kemudian langgeng kekuasaannya gitu. Nah, akan tetapi sebaliknya bagi mereka sendiri politik identitas itu boleh-boleh saja. Jadi selama Anda berjalan beriringan dengan rezim, silakan Anda memakai identitas apa saja. Tapi ketika Anda kritis atau memilih barisan yang berbeda dengan rezim, maka Anda akan dilabel dengan berbagai macam label yang berkonotasi negatif. Ya, kita perhatikan ya sekarang betapa kemudian para caleg, ya, para calon presiden, sebutlah misalnya Ganjar itu kan sudah sowan kemana? Ke Kiai kan? Sudah pakai sorban juga saya perhatikan itu. Sudah pakai koko, pakai peci. Itu kan identitas Muslim itu. Nah, selama ini dia menolak namanya politik identitas. Ya sebutlah misalnya Puan Maharani ke sana udah pakai kerudung juga sekarang. Dan banyak kok apa calon-calon gubernur yang lain, calon legislatif yang lain itu juga memakai label-label yang selama ini mereka nggak biasa menggunakan itu gitu. Menjelang tahun-tahun politik seperti sekarang ini tuh rame. Nah, celakanya buat mereka, masyarakat itu sudah pinter. Masyarakat sudah pinter, sudah bisa menilai bahwa apa yang mereka nyatakan itu hanya untuk kepentingan mereka saja gitu, bukan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat sudah pinter kok. Ya, apakah masyarakat percaya bahwa dikatakan bahwa politik identitas itu berbahaya untuk negeri ini? Apakah masyarakat percaya? Enggak, gitu. Justru masyarakat percaya dengan sebaliknya. Kenapa? Karena memang selama ini kan eh, rezim itu ketika mengatakan sesuatu hasilnya adalah sesuatu yang berkebalikan gitu. Sehingga apapun yang dinyatakan masyarakat percaya dengan situasi yang sebaliknya akhirnya. Jadi kasihan sebetulnya ya terhadap rezim ini justru menimbulkan semacam distrust ya di tengah-tengah masyarakat. Bukannya kemudian membangun kepercayaan justru distrust yang terjadi. Demikian, Bung. Masya Allah ini, Bung Erwin next ini, masih terkait dengan politik identitas gitu ya. Ya, tadi udah disinggung bahwa politik identitas ini hanya sebagai alat untuk ya kepentingan mereka aja gitu ya. Nah, ini yang miris gitu ya. Apakah memang benar, Bung, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mayoritas itu ya dijadikan bemper oleh mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Ini bemper kayak gimana? Yang nabrak dulu kan bemper kan, gitu ya. Iya, iya betul, betul. Memang senantiasa dalam demokrasi itu menjadikan masyarakat itu sebagai sebagai apa? Sebagai korban ya, sebagai sebagai korban, sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Ketika musim politik seperti sekarang ini, maka masyarakat itu diworo-woro, ya, ini pesta rakyat dan segala macam. Padahal tidak pernah ada rakyat yang berpesta di situ. Ini kan pesta oligarki saja. Ketika misalnya ada anggaran sekian triliun gitu, itu kan kepentingan oligarki. Ketika untuk memobilisir misalnya logistik pemilu itu kan siapa yang diuntungkan? Oligarki. Masyarakat hanya dapat remeh-remehnya saja kan, tidak dapat serangan pajar misalnya, mendapat nasi bungkus, mendapatkan kaos gitu. Ya remah rumah rengginangnya saja, sedangkan yang diuntungkan itu adalah oligarki. Ya ketika taruhlah misalnya dari hal yang paling sederhana catering, catering siapa? Ya catering orang-orang yang dekat dengan ketua partai, oligarki lagi gitu. Nggak mungkin catering orang yang ada di kampung di mana gitu yang kemudian kecipratan kan. Jadi uang itu mengalir di kalangan mereka sendiri, sedangkan masyarakat betul-betul hanya dijadikan sebagai bumper saja, sebagai legitimasi untuk kekuasaan ya. Dengan masyarakat memilih nanti mereka terpilih, oh ini pilihan masyarakat loh yang memilih saya gitu. Ya kan kasihan juga masyarakatnya gitu. Ya kan masyarakat sendiri yang apa yang salah, akhirnya kan masyarakat sendiri yang disalahkan juga. Oleh karena itu pentinglah di sini masyarakat itu perlu cerdas ya. Kecerdasan politik itu merupakan kecerdasan yang level tinggi. Ketika masyarakat memiliki kecerdasan politik, maka mereka akan bangkit, tidak akan mau lagi mereka dirusak, dibodohi. Ya kan daya rusak politik itu kan luar biasa besar itu. Ya ini dampaknya adalah kebangkrutan, ya kan kebodohan yang merata, gitu, kriminalitas dan
keterjajahan. Masih banyak lagi dampak-dampak negatif akibat ketika kita ini politiknya itu penyelenggaraan politik itu buruk. Sekira demikian, Bung Nanang. Baik, Bung Erwin, apakah memang benar ada anggapan bahwa politik identitas kini sedang mengalami pergeseran makna? Kemudian ini ada anggapan bahwa politik identitas saat ini dijadikan tameng untuk mengerdilkan perjuangan umat Islam untuk izul Islam wal Muslimin. Gimana Bung Erwin? Saya kira tepat sekali. Jadi memang ketika bicara politik identitas hari ini, yang terbayang itu adalah Islam gitu. Ya, pokoknya politik identitas. Politik identitas yang terbayang itu apa? Islam. Padahal nama politik identitas itu kan bisa bermakna identitas orang itu bersifat luas. Bisa identitas kesukuan ketika misalnya orang kopanya pakai belangkon identitas itu. Apa identitas Jawa? Gitu. Belangkon itu identik dengan Jawa. Apakah nggak boleh? Boleh dong. Ya, orang memakai identitas Nanang Setiawan. Siapa identitasnya itu? Identitas Nanang Setiawan laki-laki, gitu ya. Namanya Nanang itu profiling identity, gitu. Identitasnya dia, hobinya apa, makannya apa, sukunya apa, gitu, agamanya apa, itu boleh. Kalau orang boleh pakai belangkon, orang boleh pakai adat Sunda, misalnya adat Batak, adat Minang, adat Madura dan segala macam. Lalu kenapa orang nggak boleh memakai identitas Islam? Itu kan aneh. Padahal apalagi yang lebih penting dalam kehidupan ini bagi seorang muslim selain dari keislaman itu sendiri gitu. Rahmat yang Allah turunkan ke permukaanmu yang paling penting. Ya, itu adalah rahmat Islam. Bahwa kesukuan itu bagus, dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita ini berbangsa-bangsa untuk saling kenal dengan satu sama yang lain itu juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkari, tidak kita pungkiri akan hal itu. Tapi rahmat Allah yang paling besar di atas itu semuanya, bahkan di atas kehidupan kita, itu adalah rahmat Islam. Bagaimana kita akan dilarang gitu? Waras nggak itu orang yang melarang kita berkaitan dengan identitas? Jadi mereka berusaha untuk menggradasi. Betul seperti Anda menyatakan bahwa berusaha untuk menggradasi politik identitas sudah dengan Islam supaya orang ada menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Faktanya orang nggak pernah khawatir kok, orang sudah semakin sadar, ya, kita masyarakat sudah semakin tinggi berkaitan dengan hal ini. Jadi ini juga akan mentah juga pada akhirnya justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita memperhatikan bahwa kecenderungan orang untuk semakin kenal Islam, semakin dengan Islam kan semakin tinggi sekarang ini. Bisa ditahan kan gelombang itu. Gitu. Demikian, Bung. Iya, Insya Allah. Jadi memang untuk pengkerdilan, iya politik identitas untuk pengkerdilan gerakan politik umat Islam kan kayak gitu ya. Nah, eh, lantas kalau sudah seperti ini, bagaimana seharusnya umat Islam, Bung Erwin? Ada ada framing kayak gitu, kita mau gimana kan? Seharusnya umat Islam ini gimana? Karena mau nggak mau kita juga harus berpolitik, gitu. Silakan Bung Erwin. Framing itu secara alamiah itu justru akan mendorong orang semakin mengkaji Islam pada akhirnya. Gitu. Hmm. Ya, ketika orang semakin mengkaji Islam, maka semakin mereka akan menemukan keterangan, menemukan pencerahan, menemukan kedamaian. Akhirnya mereka semakin terikat dengan Islam, dan itu bagus. Maka sikap umat Islam yang sesungguhnya itu adalah mereka menjadikan Islam sebagai identitinya dia. Identitas final seorang Muslim itu Islam itu sendiri, ketakwaan mereka, keimanan mereka. Ya, sebaik-baik manusia si Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling baik ketakwaannya. Ketahuan itulah yang membuat dia kemudian menjadi sebaik-baik orang kan gitu. Dia nggak nyolong, dia nggak korup, dia nggak nipu orang, dia nggak ngebohongin orang, ya dia nggak haus jabatan sikut sana sikut sini gitu. Ya kalau nggak ada ketakwaan ya kan bohong mulu jadinya, bilangnya nggak impor-impor, bilangnya nggak ngerangkap jabatan, bilangnya ekonomi meroket justru ekonomi nyungsep gitu. Bohong mulu akhirnya. Kenapa? Karena ketakwaan. Orang kalau bertakwa ada semacam kekhawatiran yang besar untuk mengambil satu peser saja uang orang gitu. Nah sekarang kan korupsi itu menjadi fenomena yang luar biasa di kita ini gitu. Ya bahkan ada semacam pemeliharaan terhadap koruptor itu, koruptor berjamaah kan itu, proyek-proyek itu segala macam itu kan koruptor berjamaah itu. Harun Masiku sampai sekarang di mana? Nggak jelas, dilindungi korupsi. Bagaimana mungkin kita ada sebuah sistem ketatanegaraan yang melindungi para koruptor? Kejahatan itu kan itu. Siapa yang melindungi kejahatan kalau bukan orang jahat juga? Kalau orang baik nggak mungkin melindungi orang jahat. Nah, ini semuanya hanya dikenal dalam konsep Islam, ketakwaan. Inilah umat Islam penting, menyadari bahwa yang mampu menyelamatkan dia
sekaligus yang mampu menyelamatkan masyarakatnya, sekaligus negerinya dan juga negaranya, itu adalah ketika mereka mengimplementasikan Islam. Walau annal ahlal qura amanu wattaqau, kan gitu. Barang siapa yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan limpahkan nikmat dari langit, Allah akan keluarkannya dari bumi. Artinya kesejahteraan itu akan merata gitu. Keadilan akan merata. Bukankah ini yang sama-sama kita inginkan? Selama ini kan keadilan itu kan hanya milik orang-orang tertentu saja. Kesejahteraan hanya milik orang-orang tertentu saja, nggak merata terdistribusi di tengah-tengah masyarakat dan tidak akan pernah terjadi pemerataan itu selama kapitalis yang dijadikan sebagai mainstream kita dalam bernegara. Solusi satu-satunya adalah Islam. Mudah-mudahan umat sampai kepada level pemahaman yang seperti ini sehingga dunia ini secara umum bisa diselamatkan. Indonesia, negeri yang sangat besar, kaya raya, roh gemah haripah loh jinawi ini sangat sayang, ya, sangat sayang untuk kondisinya amburadul seperti sekarang ini. Apatah lagi di dalam negeri itu mayoritas Muslim. Nggak pantas seorang Muslim itu menjadi umat yang terbelakang. Al-Quran telah katakan bahwa kaum Muslim itu umat terbaik, kuntum khairu umat gitu. Sebaik-baik umat itu siapa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Mestinya negerinya menjadi sebaik-baik negeri, negaranya menjadi sebaik-baik negara gitu. Nah, apakah negara yang terbaik ke Indonesia sekarang? Ya, kan? Nah, inilah kemudian pentingnya kaum Muslim itu mengkaji Islam, memahami Islam, pada akhirnya mengimplementasikan Islam totalitas dalam kehidupan. Saya kira begitu, Bung Nana. Ya, luar biasa. Jadi daripada kita bingung ini rasis apa enggak rasis, maka umat Islam harus punya agenda politik sendiri. Betul. Harus lebih ya mengagaskan ya politik identitas bahwa kita umat Islam kita bisa membuat Indonesia yang lebih baik lagi dengan penerapan syariat Islam secara kafah begitu. Masya Allah luar biasa. Baik, Bung Erwin, terima kasih untuk pemaparannya, ilmunya. Ya, semoga Bung Erwin keluarga senantiasa diberikan rezeki yang barokah, melimpah dan Amin, dilindungi amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Erwin Permana. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya dan tentu saja kita berharap bahwa penguasa negeri ini mendengarkan apa yang kita sampaikan, menggunakan aspirasi kita sehingga terjadi perbaikan signifikan terhadap nasib negeri ini. Baik, dan tentu saja Khilafah News berperan serta untuk perbaikan negeri ini. Saya Nastiawan undur diri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat, serta kebaikan bagi negeri ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.